Ya, balik lagi ke channel Cuanisme di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini kita akan analisa satu buah saham lagi seperti biasa, langsung buka TradingView. Saham kali ini yang kita bahas adalah BRPT, Barito Pacific Tbk. Ya, ini kalau dari segi technical analysis, BRPT ini punya titik low year to date ya. Jadi selama 1 tahun ke belakang, hitung per hari ini adalah low-nya di 840. Nah, berarti di sini di 850 ini kita sebenarnya sudah mulai bisa cicil masuk ya. Seperti itu. Di sini range harganya adalah di minus 3,69% ya. Ya, anggap aja minus 4%. Jadi ini adalah risiko yang harus kita ambil, sekitar minus 4%. Jadi kalau kita masuk di range harga kotak abu-abu ini, dengan target profit adalah di sini 945 adalah target profit pertama karena di sini ada resisten yang dibentuk ya. Begitu juga di sini. Terus target profit kedua kalau lanjut naik adalah di 1035. Jadi sekitar 17% jika kita mau masuk di harga sekarang nih di 890. Jadi kemarin hari Jumat penutupan Barito Pacific ini di poin 890. Kenapa di sini ya? Karena di sini adalah titik support ya. Support yang kuat karena beberapa kali di sini mantul. Lalu di sini juga tanggal 1 Februari juga mantul, lalu di sini juga. Nah, jadi kita sudah menghitung nih risk rewardnya secara technical analysis ya. Kalau di sini kita masuk dengan range jarak sebesar 3%. Jadi kita tambahin aja di sini di 840 atau mungkin kalau teman-teman mau ambil risiko lebih dalam lagi di sekitar 830 bisa cut loss. Seperti itu. Jadi risk reward sudah kita hitung dengan target profit pertama 7%, target profit kedua di 17%. Nah, kenapa di Barito Pacific ini menarik ya? Menurut saya karena di broker summary kita juga bisa melihat ada pergerakan bandar yang cukup menarik nih untuk ditunggu ya. Kita lihat nih ya, BRPT Barito Pacific kemarin hari Jumat ini naik sekitar 4%. Lalu di sini kita set dulu tanggalnya dari tanggal 1 Mei ya teman-teman. Jadi 1 bulan. Kita lihat di sini yang paling banyak adalah YP 157.000 lot. 14,1 miliar dengan by average-nya tuh di 922. Bisa disimpulkan berarti nyangkut, benar kan? Karena harga sekarang adalah 890. Jadi si YP ini kemungkinan besar nih masih nyangkut ya. Seperti itu. Kita belum tahu nih YP ini retail apa bandar ya. Kalau dilihat emang sangat mencolok sendiri ya jumlah lotnya. Nah, akan tetapi kita harus lebih teliti lagi dalam menganalisa broker summary ini. Karena di sini adalah regional. Kita tahu pasar kita juga ada pasar transaksi tunai dan nego. Kita coba lihat di pasar nego. Boom. Ada broker ZP. Net buy lot-nya itu 8,3 juta lot ya. 8,3 juta lot. Buy value-nya itu 705 miliar. Average-nya di 850 nih. 850. Ini kalau dari order book-nya ya, 850. 845, 840 ini sangat rapi bid-nya nih ya. 855, 850, 845, 840. Sepengalaman saya setelah beberapa kali ya menganalisa saham-saham seperti ini, bidnya di sini rapi, offernya pun di sini juga rapi ya. Ada 3, 890, 895 dan harga 900 ini sepertinya berat sekali buat dijebolin. Akan tetapi ada kemungkinan si ZP ini yang memasang offer di sini di range harga 890 sampai 900. Tujuannya kenapa? Kok dikit banget padahal dia punya sekitar 8,3 juta lot, tapi kenapa ambil untungnya cuma sekitar 5% gitu. Padahal lotnya banyak banget loh ya. Kalau dibandingin bid dan overnya hanya 160.000, overnya 151.000.
Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, si ZP ini belum cukup barangnya. Jadi dia pengen barangnya tuh lebih banyak lagi. Kenapa begitu? Karena semakin dia megang barang banyak, jumlah persebaran lotnya itu yang di luar tangannya si ZP ini berarti semakin sedikit dia bisa memperkirakan jumlahnya. Jadi di sini memang sengaja ditebelin, ya kan, supaya retail-retail yang tadi nyangkut di harga atas itu tuh mereka cut lossnya di harga sini 885 sampai 840. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena di 840 ini seperti yang tadi di awal video saya bilang adalah titik low year to date dari BRPT. Jadi selama 1 tahun terakhir titik low-nya ada di 840. Jadi begitu kalau ada yang average tinggi sekitar 900 ke atas plus mereka mau cut loss, ya udah dikasih cut loss tuh range harga 885 sampai 840. Kenapa begitu? Ya ini si ZP ini kemungkinan ya dia pengen barangnya lebih banyak lagi di average 850 seperti itu. Jadi ini adalah pergerakan bandar yang bisa kita prediksi ya. Entah salah atau benarnya nanti market yang menentukan. Jadi seperti itu, bandar nggak akan selalu langsung naikin harga terus banting harga. Jadi ada yang memang sengaja naikin dulu untuk memancing. Jadi tujuannya tuh untuk memancing retail supaya masuk. Masuknya itu bisa aja dia HK, ya kan di 890 atau hajar kanan, ataupun retail-retail yang nyangkut di atas di 900 plus bisa berpikiran, mumpung harganya naik, jadi kan minusnya kurang, jualin aja sekarang gitu. Nah, tetapi kalau si ZP ini memang belum pengen naikin harga, tapi ada retail-retail yang masuk di 890 terus habis nih 22.000 lot, habis dimakan 895. Kalau si ZP ini belum mau naikin harga, dia akan haki nih. Dia akan jual lotnya biar sampai ke bawah dulu. Jadi intinya biar retail tuh ya udah jangan ganggu pergerakan bandar. Jadi mereka kalau belum pengen naikin ya bisa aja mereka turunin lagi nih seperti itu. Karena yang saya duga ini adalah barang bidnya mereka. Jadi mereka ngantri di sini, ini pun juga offernya mereka sendiri. Naik seperti ini hanya untuk memancing retail. Bisa juga opsi kedua adalah begitu nanti sudah mulai rame, offernya ini dicabut. 890 sampai 895 ini dicabut. Jadi ini kan kelihatan banget 22.000 lot, 10.000 lot sampai 23.000 lot sudah sangat dominan daripada over di bawahnya hanya 7.000, 7.000, 9.000, 3.000, 2.000, bahkan yang di 935 ini tidak sampai 1.000 lot. Nah, bisa aja dicabut supaya apa? Enteng naikinnya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau kita mau menganalisa pergerakan bandar dengan bandarmologi itu, kita harus perhatikan benar-benar ya. Karena tipe dari bandar, tipe dari tiap saham itu pergerakannya beda-beda. Ada yang mau naikinnya langsung kenceng, tembus ke atas seperti Sing kemarin ya. Terus ada juga yang maunya pelan-pelan dulu gitu, step by step gitu. Ada juga yang nggak mau diganggu seperti itu. Nah, jadi kita harus cek lebih teliti lagi. Karena sebenarnya bandarmologi itu adalah ilmu atau trading plan yang paling kompleks, yang paling rumit seperti itu. Beda dengan kita retail yang masuk di harga 800, TP di 900, cut loss-nya mungkin di 780, mungkin seperti itu. Hanya sesimpel itu ya. Tapi kalau bandar itu saya bisa asumsikan trading plan-nya yang paling rumit seperti itu. Nah, di sini juga kita lihat ya. Kalau analisa broker summary itu jangan cuma di regional. Kalau di regional kan nggak kelihatan nih, kita cuma tahunya oh ini nyangkut nih di harga tinggi, tapi kita harus cek di nego juga. Seperti itu. Jadi itu sedikit sharing dari saya ya, semoga teman-teman bisa membantu. Jadi selain dari technical analysis, ya kan, kita sudah tahu titik supportnya di berapa, kita tahu target profit kita di berapa, dan kita juga tahu stop loss-nya kita di mana. Kita sudah perhitungkan juga risk reward-nya.
risknya sekitar 3%, reward 7%, bahkan sampai di 17%, seperti itu. Jadi semua harus terencana, ya, ada planning yang jelas. Oke lah teman-teman, video kali ini seperti itu, jadi semoga membantu ya, semoga bisa memberi ilmu baru buat teman-teman yang belum tahu. Silahkan share ke sosial media teman-teman supaya teman-teman yang lain bisa ikut belajar bareng kita di sini. Yang mau join di channel Telegram juga link sudah ada di deskripsi, langsung diklik aja. Kalau mau nonton video analisa lainnya juga bisa ada di playlist analisa saham harian, dan setiap hari nanti kita akan upload analisa saham yang berbeda. Kalau mau request, kritikan, masukan, silahkan komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.